Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ada satu nama yang tak pernah pudar di langit, meskipun zaman terus berubah. Ada satu cahaya yang tak pernah padam, meskipun dunia seringkali gelap. Nama itu adalah Nabi Muhammad, sosok agung yang menjadi rahmat bagi alam semesta, yang air matanya menetes bukan karena derita pribadi, tapi karena memikirkan umatnya. Umat yang belum lahir, belum dikenal, tapi sudah dipikirkan sejak ribuan tahun lalu. Dialah yang wajahnya menjadi penyejuk para sahabat, tutur katanya menjadi obat, dan kehadirannya menjadi rahmat. Dan kita, umat akhir zaman, yang tak pernah melihat wajahnya, tak pernah mendengar langsung suaranya, namun diberi kesempatan untuk mencintainya melalui satu jalan, sholawat. Sholawat bukan hanya bacaan, tapi bahasa rindu. Ia adalah cara langit untuk mengajarkan cinta yang hakiki. Dalam sholawat tersimpan adab, pengharapan, dan ikatan suci antara seorang hamba dengan kekasih Allah. Maka siapapun yang ingin dekat dengan Rasulullah, maka basahilah lisannya dengan sholawat. Ketika kegelapan spiritual menutupi bumi, Allah mengutus seorang nabi terakhir, penutup para rasul, sebagai rahmat bagi semesta alam. Di tengah padang pasir yang tandus, dari kabilah Quraisy di kota Makkah, lahirlah sosok yang kelak akan membawa perubahan paling agung dalam sejarah umat manusia. Kisah hidup beliau pada malam yang hening, ketika bintang-bintang menggantung di langit dan suara dunia mulai meredup, Rasulullah bangkit dari tidurnya. Beliau mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Rabb-Nya. Tubuh beliau yang mulia gemetar dalam tahajud panjang. Suaranya lirih, penuh pengharapan, dan air matanya membasahi janggutnya dalam sujud yang dalam. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, umatku, umatku." Jibril pun turun dengan cepat menyampaikan kepada Allah, "Wahai Robku." Muhammad menangis dan memohonkan sesuatu untuk umatnya. Lalu Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan kepadanya, sesungguhnya aku akan membuatmu ridho terhadap umatmu, dan aku tidak akan mengecewakanmu." Inilah Rasulullah, manusia paling mulia, yang tangisnya bukan untuk diri sendiri. Saat malam-malamnya seharusnya diisi istirahat, beliau justru mengadu kepada Allah untuk kita umat yang belum lahir, belum bertemu, tapi sudah dicintai dengan sepenuh jiwa. Bahkan di saat Rasulullah terbaring lemah di pangkuan istrinya tercinta, Aisyah radhiyallahu anha, tubuh beliau demam tinggi, keringat mengalir deras, dan wajahnya memucat. Para sahabat menunggu di luar kamar dengan hati remuk. Mereka tahu detik-detik perpisahan telah tiba. Dalam hembusan nafas terakhirnya, Rasulullah masih sempat berdoa, bukan untuk keluarga, bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita. Umati, umati, umatku, umatku. Bahkan saat nyawa dicabut, yang ada di bibir beliau adalah umatnya. Kita, Anda, saya, yang belum lahir, tapi selalu ada dalam pikirannya. Namun, kisah ini bukan hanya tentang seorang manusia. Ini adalah tentang ikatan suci antara langit dan bumi, tentang bagaimana cinta dan hormat terhadap Rasulullah menjadi bagian dari ibadah, dan bagaimana Allah sendiri yang memerintahkan umatnya untuk bersalawat kepada nabinya. Salawat bukanlah tradisi buatan manusia. Ia bukan pujian biasa, bukan pula sekedar doa. Ia adalah perintah langsung dari Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab
ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ayat ini turun di Madinah. Di tengah perjuangan, Rasulullah membangun peradaban Islam. Sebagian ulama menyebut ayat ini sebagai bentuk pengagungan tertinggi dari Allah kepada Nabi Muhammad. Lihatlah, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi, diikuti para malaikat, lalu diseru kepada orang-orang beriman untuk ikut bersyalawat. Ini bukan perkara kecil, ini adalah kehormatan langit. Kata solawat berasal dari kata salah yang berarti doa. Namun, solawat kepada Nabi memiliki makna lebih luas. Ketika Allah bersyalawat, itu berarti Allah mencurahkan rahmat dan pujian kepada nabinya di kalangan para malaikatnya. Ketika malaikat bersolawat, itu berarti mereka memohonkan ampunan dan berkah bagi Rasulullah. Dan ketika umat Islam bersolawat, itu berarti mereka memohon kepada Allah agar memberikan kedudukan mulia dan rahmat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta, taat, dan hormat. Suatu hari, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana kami bersolawat kepadamu?" Maka Rasulullah mengajarkan solawat Ibrahimiyah yang kini menjadi bagian dari tasyahud dalam solat. Solawat ini tidak hanya dibaca dalam salat, tapi juga dianjurkan dalam berbagai kesempatan ketika disebut nama Nabi, saat berdoa, bahkan pada hari Jumat yang disebut sebagai hari khusus untuk memperbanyak solawat. Sejak masa sahabat, tabi'in, hingga para ulama dan pecinta Nabi, sepanjang zaman, solawat menjadi bentuk ekspresi cinta yang paling suci. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, hingga Imam Al-Ghazali dan para ulama tasawuf, semuanya menekankan pentingnya solawat. Di berbagai pelosok dunia Islam, solawat berkembang menjadi bagian dari budaya dan tradisi, dilantunkan dengan irama, dilantunkan di majelis, dijadikan wirid, bahkan menjadi pengantar tidur anak-anak muslim. Dari Madinah hingga Maroko, dari Jawa hingga Istanbul, gema solawat melintasi waktu dan ruang. Karena sesungguhnya bersyalawat adalah cara kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan beliau, bahwa kita tidak hanya menerima Islam, tapi juga mencintai dan menghormati pembawa cahaya Islam itu sendiri. Bayangkan di hari ketika semua manusia mencari pertolongan, ketika para nabi pun berkata nafsi, nafsi, Rasulullah tetap berkata, ummati, ummati, dan syafaatnya dijanjikan kepada mereka yang banyak bersalawat kepadanya. Salawat bukan hanya menghiasi lidah, tapi juga menenangkan jiwa, membuka pintu rezeki, menghapus dosa, dan menjadi cahaya di dunia dan akhirat. Berikut 7 keistimewaan solawat yang akan mengubah hidupmu. Rahasia langit yang terbuka untuk hamba yang mencinta. Pertama, solawat adalah perintah langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memerintahkan manusia untuk bersolawat, tetapi Ia sendiri melakukannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu berarti perkara tersebut agung. Namun ketika Allah sendiri turut melakukannya, lalu mengajak para hambanya untuk ikut, maka itu adalah tanda bahwa amalan itu istimewa tiada tara. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Quran Surah Al-Ahzab 56. Ayat ini menjadi dasar spiritual utama bahwa solawat bukan hanya sunnah atau pilihan,
melainkan ibadah yang diseru oleh Allah sendiri. Tidak ada amalan lain yang diperintahkan dengan cara seperti ini. Apa artinya sholawat dari Allah? Para ulama menjelaskan bahwa sholawat dari Allah adalah bentuk pengagungan, pujian, dan curahan rahmatnya kepada Nabi di hadapan para malaikatnya. Ketika kita, manusia, diperintahkan untuk bersyalawat, itu berarti kita diajak untuk turut serta dalam simfoni pujian yang menggema dari arasi ke bumi, menjadikan kita bagian dari rombongan yang memuliakan sosok teragung dalam sejarah. Sholawat bukan sekadar ibadah sunnah, melainkan perintah langit yang siapapun yang menaatinya akan. Kedua, sholawat membuka gerbang syafaat Rasulullah di hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang menakutkan. Bahkan para nabi pun akan berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Namun ada satu sosok yang tetap berkata, "Umati, umati, umatku, umatku." Itulah Rasulullah Muhammad. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling berhak atas syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi. Syafaat bukan perkara kecil. Ia adalah harapan terbesar setiap mukmin pada hari ketika tidak ada bantuan kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasul. Bersolawat bukan hanya bentuk cinta, tapi juga investasi untuk hari kiamat. Siapa yang ingin mendapatkan naungan Rasulullah di hari penuh huru-hara, maka perbanyaklah solawat. Ia adalah bantuan spiritual tertinggi yang bisa menyelamatkan seorang pendosa dari neraka dan mengangkat derajat seorang mukmin ke surga yang lebih tinggi. Ketika amalan tak mencukupi, syafaat bisa menjadi pengimbang, dan solawat adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Setiap solawat yang kau baca adalah seperti batu bata dalam jembatan menuju syafaat Nabi, dan kelak jembatan itulah yang akan menghubungkanmu dengan beliau di mahsyar. Ketiga, solawat menghapus dosa dan meninggikan derajat. Diriwayatkan dalam hadis syahih bahwa Nabi bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapuskan 10 dosa dan mengangkatnya 10 derajat." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya. Dosa adalah penghalang doa, hijab antara hati dengan cahaya dan beban di dunia serta akhirat. Namun, dengan 1 solawat saja, Allah menghapus 10 dosa. Bukan hanya itu, derajatmu diangkat 10 tingkat di dunia, berupa kemuliaan di antara manusia, dan di akhirat berupa kedudukan di sisinya. Amalan ini ringan, tetapi efeknya sangat dalam. Ia menjadi seperti air yang memadamkan api dosa, dan sekaligus seperti anak tangga yang membawamu naik ke kedudukan spiritual yang lebih tinggi. Bayangkan, sekali bersolawat, Allah membalasnya 10 kali lipat. Dosa-dosa kecil digugurkan, derajatmu di sisi Allah ditinggikan. Bukankah ini amalan yang sangat murah? Namun keuntungannya besar. Solawat menjadi semacam penyuci jiwa yang konsisten, seperti tetesan air yang membasuh kotoran di hati setiap hari. Keempat, solawat menyebabkan doa dikabulkan dan pintu langit terbuka. Banyak orang mengeluh, mengapa doaku belum dikabulkan? Mungkin karena kita terlalu terburu-buru, tidak memuliakan Rasulullah dalam permohonan kita. Bersalawat sebelum berdoa adalah kunci pembuka langit yang membuat doa lebih harum dan naik ke hadapan Allah dengan penuh keberkahan. Salah satu rahasia terbesar dalam berdoa adalah mengapit doa dengan solawat. Imam Sufyan As-Tsauri berkata, "Jika engkau memiliki hajat kepada Allah, maka mulailah dengan memujinya dan bersalawat kepada nabinya. Lalu sampaikanlah permohonanmu dan tutup lagi dengan solawat. Sebab Allah Maha Pemalu untuk menolak doa yang diapit dengan solawat."
Mengapa solawat menjadi pembuka doa? Karena Rasulullah adalah makhluk termulia yang pernah diciptakan, dan menyebut nama beliau dalam doa membuat doa kita dinaikkan dengan penuh adab, dikawal oleh malaikat, dan diterima di hadapan Allah dengan penuh kehormatan. Orang yang rajin bersolawat seringkali akan melihat keajaiban terkabulnya doa, bahkan sebelum ia meminta sesuatu secara khusus. Kelima, solawat mendatangkan ketenangan dan menyembuhkan jiwa. Ada rahasia dalam solawat yang sulit dijelaskan secara logika, tapi ia terasa dalam hati. Saat engkau bersolawat, jiwa menjadi teduh, hati menjadi tenang, dan beban terasa lebih ringan. Banyak orang yang kesulitan tidur, gelisah karena hutang, cemas karena masalah, merasa seperti kehilangan arah. Namun ketika ia mulai membasahi lisannya dengan solawat, seakan Allah menurunkan ketenangan seperti hujan ke dalam dadanya. Bukankah Rasulullah sendiri adalah rahmat bagi seluruh alam? Maka menyebut nama beliau dengan cinta disertai solawat adalah cara paling lembut untuk mendatangkan rahmat dalam hidupmu. Banyak orang merasakan tekanan hidup, kesempitan rezeki, kecemasan tanpa sebab, bahkan depresi batin. Namun ketika ia mulai memperbanyak solawat, sesuatu berubah. Hatinya lebih lapang, dadanya terasa ringan, dan pikirannya lebih jernih. Kenapa bisa begitu? Karena solawat adalah panggilan cinta kepada sosok yang paling dicintai oleh Allah. Dan siapapun yang mengingat dan memuji Rasulullah, maka ia akan disinari oleh cahaya ketenangan dari langit. Hati yang tadinya gelap karena kelalaian, perlahan menjadi terang karena Nur Muhammad. Bahkan sebagian orang saleh mengatakan, ketika hatiku keras dan jiwaku gelisah, aku memperbanyak solawat, dan Allah menyembuhkannya tanpa aku sadari. Keenam, solawat menjadi simbol cinta sejati kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku, ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Solawat bukan formalitas. Ia adalah tanda cinta sejati. Seperti seseorang yang menyebut nama kekasihnya dengan penuh rindu. Seperti seorang ibu yang menyebut nama anaknya dalam doa-doanya. Begitu pula pecinta Rasulullah akan bersolawat setiap kali nama beliau disebut. Bahkan semakin dalam cinta itu, maka semakin deras solawatnya, hingga tak perlu menunggu nama Nabi disebut. Lidahnya selalu sibuk bersalawat karena hatinya rindu. Ketujuh, solawat adalah cahaya di alam kubur dan di akhirat. Di saat manusia sendirian dalam gelapnya kubur, amal solawat akan menjadi cahaya. Di padang mahsyar, ketika semua orang resah dan ketakutan, solawat akan menjadi penolong yang mendatangkan wajah penuh senyum dari Rasulullah kepada umatnya. Disebutkan bahwa salah satu amalan yang akan menjadi cahaya di kubur dan penolong di hari kebangkitan adalah solawat. Dikatakan bahwa solawat akan datang dalam bentuk cahaya yang menyinari jalan, teman dalam kesendirian, dan pembela di hadapan timbangan amal. Walaupun tidak ada dalil eksplisit yang menyebutkan solawat akan menjadi cahaya di kubur, namun para ulama menafsirkan berbagai hadis yang menunjukkan bahwa solawat termasuk amalan yang mendatangkan rahmat, ketenangan, dan cahaya, baik di dunia, alam kubur, maupun akhirat. Makna cahaya di kubur. Seorang hamba sangat membutuhkan rahmat dan ketenangan. Sebab itu adalah fase pertama dari kehidupan akhirat. Segala amal baik akan menjadi cahaya yang menerangi kuburnya. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya kubur adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan saat itu kamu akan bersyukur pernah menyempatkan waktu
bersyalawat di pagi hari yang sibuk, di malam yang lelah, di sela-sela zikir, di antara jeda kehidupan. Saat di padang mahsyar nanti, semua nabi berkata diriku, diriku, tapi Rasulullah berkata, umatku, umatku. Pada hari kiamat, ketika manusia panik, langit terbelah, gunung-gunung beterbangan seperti kapas, dan matahari dibakar mendekat sejengkal, semua manusia berlari ke para nabi. Wahai Adam, tolonglah kami. Wahai Ibrahim, tolonglah kami. Wahai Musa, Isa, tolonglah kami. Tapi para nabi menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Semua sibuk dengan nasib sendiri. Hingga mereka datang kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, Analaha, analaha, akulah yang bisa, akulah yang bisa memberi syafaat. Beliau bersujud di bawah arasy, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Dan Allah pun berfirman, angkatlah kepalamu, mintalah, akan aku kabulkan. Berilah syafaat, akan aku berikan. Dan Rasulullah tidak berkata, ya Allah, selamatkan aku. Tapi beliau berkata, ya Allah, selamatkan umatku. Saudaraku, jadilah pecinta Nabi dengan solawat. Solawat bukan sekedar lantunan lisan. Ia adalah cinta yang diungkapkan kepada kekasih Allah. Ia adalah tali penghubung antara seorang hamba dengan nabinya. Dan ia adalah amalan yang akan terus hidup meskipun dunia runtuh. Karena ia mengikat hati kita pada yang paling dicintai langit dan bumi. Mulailah dari 1 solawat, kemudian jadikan ia 100, lalu 1000, bukan karena jumlah yang dicari, tapi karena rindu yang ingin kau nyatakan. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, sebanyak ilmumu, solawat yang terus-menerus sesuai kekekalan kerajaanmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dilalui tanpa cinta, dan cinta yang sejati, yang abadi, dan membawa keselamatan dunia akhirat adalah cinta kepada Rasulullah. Bersyalawatlah setiap hari, dalam senang dan sedih, dalam sempit dan lapang, dalam sepi dan ramai, karena sholawat akan menjadi sahabatmu saat semua orang pergi, menjadi penolongmu saat semua amalan bergetar, dan menjadi cahaya yang menuntunmu ke hadapan Rasulullah kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari sekarang, dari hari ini, dari detik ini. Mari kita hidupkan lidah kita dengan solawat, isi waktu luang kita dengan menyebut namanya, dan jadikan solawat sebagai bagian dari rutinitas harian kita. Mulailah dari yang ringan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulangi, ulangi, dan ulangi hingga ia menjadi irama dalam hatimu. Jangan tunggu sempurna untuk mencintai Nabi. Cintailah dulu lewat solawat, karena dari cinta itu Allah akan membuka segala jalan kebaikan. Dan semoga dengan solawat yang sederhana ini kita dipertemukan dengan beliau di telaga, dicium tangannya, dan didengar panggilannya, umati, umati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.